Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah pada kali ini saya berkesempatan datang langsung ke pabrik HJ Carpet. Jadi bagi orang Bekasi dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia, bisa pesan karpet untuk apa aja. Masjid, majelis taklim, rumah, kantor, bahkan juga istana raja ataupun istana kepresidenan. Nah, di samping saya ini ada pengusaha yang usianya lebih muda dari saya, tapi sudah melalang buana dalam bisnis karpet ini. Kita sapa dulu, kemudian juga akan kita kupas berkaitan dengan sepak terjang bisnis beliau. Namanya siapa? Kita tanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji, sehat nggak? Alhamdulillah. Nah, namanya Pak Haji Heru, ya disebut Haji Karpet. Pak, sejak kapan nih Bapak sudah mulai bisnis yang namanya karpet? Sekarang sudah luar biasa, sudah cantik, sudah indah, sudah bagus banget pokoknya. Alhamdulillah, Ustaz Nur. Pertama kali saya mulai merintis karpet ini dari tahun 2005. Dari 2005 itu saya mulai dari pinggir jalan, kita masarin karpet-karpet yang Ramadan itu. Dan alhamdulillah, Dan belum produksi ya? Belum. Masih karpet dari orang Ya, kita jualkan ya, gitu. jadi kita sistemnya reseller. Reseller. Jadi kita bikin katalog, terus kita kasih ke beberapa teman dan alhamdulillah mereka pada order. Ada yang buat arisan, ada dikreditin dan sebagainya. Nah, baru tahun 2011 alhamdulillah kita baru punya pabrik Produksi sendiri, Yes. sampai sebesar kayak ini ya. Alhamdulillah. Kenapa sih Pak jadi suka hobi dengan karpet? Nah, itu nggak tahu, qadarullah ya. Saya ini sebenarnya dari sarjana elektro yang nggak ada hubungannya sama karpet. Kerja pun juga saya di pabrik kabel. Dan ya ini semuanya kita coba, bisnis itu nggak usah pilih-pilih, kita coba aja apa yang ada di depan kita, apa yang kita mampu, apa yang kita punya dan kita bisa kita jalani. Jadi dulu saya juga udah kena jualan jilbab, jualan spray, jualan daster, semua udah kita coba. Tapi jodohnya di karpet. Nah, jodohnya di karpet. Nah, kesulitannya tuh Pak, ketika mulai bisnis karpet itu apa tuh? Ya, yang jelas pertama kali kan orang pasti bicara modal ya. Makanya pada saat saya pertama tahun 2005 bisnis karpet itu saya bukan beli karpet. Justru saya mencetak katalog. Saya bikin katalog, bikin brosur yang gambar-gambar karpet. Produknya produk orang. Iya. Bapak katalognya aja. Iya, jadi dulu saya terkenal dari modal 150.000, alhamdulillah bisa bikin pabrik. 150.000 sahabat muslim, sehingga bikin pabrik sebesar ini. Nah terus Pak, dari tahun 2011 tadi ya, mulai usaha bikin produk sendiri. Ini karpet HJ Karpet ini udah kemana aja nih dirasakan? Pak, pernah saya melihat itu Pak sampai ke istana kepresidenan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah produk kita sudah terkenal di seluruh Indonesia ya. Jadi kita udah pasang mulai dari Aceh sampai Papua. Kemarin bahkan sebelum corona kemarin itu tim kita udah 1 bulan itu awal bulan di Aceh, akhir bulannya di Sorong, Papua. Jadi Pak Haji Heru ini semua yang diinginkan diterima Pak ya? Maupun meterannya sedikit, apartemen besar, masjid, majelis taklim, atau perkantoran. Kantor-kantor di Indonesia ini Pak, mana kantor yang sudah Bapak terap karpet? alhamdulillah hampir sebagian besar instansi itu kita pasang, termasuk ruang gubernur, istana negara pun juga semua karpetnya dari kita. Istana Negara Jakarta, Istana Jogja, Istana Bogor, Istana Jakarta, terus Istana Cipanas, Istana Bali, juga kita semuanya. Luar biasa ya HJ Karpet. Pak, itu kan biasa untuk istana, perkantoran. Khusus nggak Pak? Biasanya Bapak itu ngasih harga buat taklim atau lembaga sosial atau masjid. Nah, kalau untuk masjid harganya beda dengan kantor, karena memang kalau masjid ini kan juga ada sosialnya, jadi ada pahalanya ya, juga. Jadi memang kita juga tidak pukul rata, bahkan kalau memang kalau perlu istilahnya kita untuk kita sumbang pun juga kita donasi. Jadi memang ada, dan itu kita budgetin sekitar 1% dari penjualan itu untuk yayasan. Luar biasa ya. Jadi bagi sahabat muslim yang punya masjid, majelis taklim, silakan saja untuk bisa memesan di HJ Karpet ini. Pak,
dari perusahaan ini pasti banyak laba dan keuntungannya. Berapa persen sih Pak untuk buat duafa? Sebenarnya saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz ya, bahwa sebagian kita makan, sebagian untuk investasi, dan sepertiganya lagi kita pakai untuk akhirat. Itu kita udah kita terapkan di sini. Alhamdulillah kita hari ini kita ada yayasan yang di Kampung Asem itu, kita ada yayasan Fitrul Akbar di situ sekitar 2000 meter, juga ada di Madiun juga. Kita ada TK-nya ada 3 TK dan 1 SD. Jadi Bapak itu benar-benar menjalankan apa yang Allah sebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan Haji Karpet ini sukses terus. Nah, terus yang terakhir Pak, biasanya kalau kita mau mesen di mana? Harus kontak kemana? Langsung media Ustaz sosialnya. juga. Langsung ke saya juga bisa. Beliau aja. Ada di bawah nomor ini Pak ya. Siap. Di bawah nomor ini silakan untuk pesan. Semua akan dilayani oleh Haji Karpet. Apa Pak pesannya nih Pak buat sahabat muslim yang pengen berusaha, pengen ada penghasilan terutama di kondisi COVID-19 ini? Pertama, jangan takut mencoba, karena jangan takut gagal. Nggak ada orang bisnis yang di awalnya nggak pernah gagal. Betul. Pertama harus berani mencoba, jangan takut gagal, dan mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa, dan yang paling penting meneruskannya. Betul. Karena bisnis itu bukan hanya sekedar jual beli, karena banyak di situ macam-macam cobaan Allah. Nah, semakin banyak kita melibatkan banyak orang, insya Allah Allah akan memperbanyak rezeki kita. Jadi, betul sekali. kalau pengen rezeki kita tambah banyak, perbanyaklah membantu orang lain. Ya. Ya, Semakin kan? kita membantu orang, membahagiakan orang, insya Allah Allah akan tambah rezeki kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, terutama buat pemuda-pemuda usia-usia muda yang masih semangat, pengen berkarya, pengen berhasil, pengen sukses. Salah satunya adalah seperti Pak Haji Heru ini, mulai dari dagang karpet orang sampai sekarang menjadi bos karpet. Mudah-mudahan senantiasa menjadi inspirasi kita dan sukses terus Pak. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang insya Allah akan diperuntukkan buat asrama yatim dan duafa. Terima kasih sekali kepada Haji Karpet yang telah berkontribusi dan berdonasi ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Semoga selalu berkah dan berjaya buat Haji Karpet.